Shalom, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang kami peroleh. Kami kelompok 3 akan membahas materi tentang politik nasional Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Novi Hingkoil. Saya Sifra Agatha Pandu. Saya Hermes Bani. Saya Denny Supriana Luase. Saya Detul Purmo. Saya Simon Bani. Selamat menyaksikan video kami. Halo teman-teman semua, baik kita akan mempelajari materi kita pada hari ini tentang politik nasional Indonesia. Oke, ada beberapa bagian materi yang kita akan bahas. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian politik nasional. Pengertian politik nasional adalah arah, kebijakan, strategi, dan tindakan yang diambil oleh negara untuk mencapai tujuan nasional berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang 1945. Oke, politik nasional juga menyangkut bagaimana negara mengatur kehidupan. Kita masuk dalam tujuan politik nasional. Tujuan politik nasional Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 yang berbagi dalam 4 bunyi. Yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini berfungsi untuk menjaga seluruh bangsa dan manusia yang ada di kita. Yang kedua, untuk memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum dapat mencakup sebagai negara untuk menyelamatkan dan mensejahterakan rakyat-rakyatnya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, yaitu dengan mengadakan sekolah-sekolah gratis dan sekolah-sekolah yang berpendidikan tinggi. Yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial. Ini mencakup bukan berarti kita harus berperang, tapi kita harus belajar membanggakan negara. Yang berikut yaitu unsur-unsur politik nasional. Yang pertama, ideologi. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Yang kedua, konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Yang ketiga, tujuan nasional, sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, kebijakan publik, di mana keputusan pemerintah untuk mencapai tujuan nasional. Yang kelima, partisipasi warga negara, keterlibatan masyarakat dalam proses politik, misalnya melalui pemilu, organisasi masyarakat, dan kritik kebijakan. Dalam materi yang berikut tentang sistem politik di Indonesia. Ya, baik di sini sistem politik di Indonesia, lebih tepatnya sistem demokrasi Pancasila. Pengertian demokrasi Pancasila yaitu sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maksudnya dari sini adalah sistem ini lebih tepatnya rakyat yang memiliki kekuasaan. Oke, baik. Yang berikut kita akan masuk dalam ciri-ciri demokrasi Pancasila. Sini ada 4 ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menjunjung tinggi hukum dan HAM. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah mufakat. Dan yang keempat, pemilu sebagai sarana pengertian kekuasaan. Oke, baik, kita akan masuk dalam materi yang berikut, yaitu peran mahasiswa dalam politik nasional. 4 poin. Yang pertama, peran menjadi agen perubahan. Yang kedua, mengkritis kebijakan pemerintahan secara konstruktif. Dan yang ketiga, mengikuti pemilu secara aktif. Dan yang keempat, menjaga bagian dari kontrol sosial dan moral bangsa. Akhir dari materi kami menyimpulkan politik nasional Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan tujuan mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan ketertiban baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran dalam menjaga dan mengembangkan kehidupan politik yang demokratis dan bermoral.